Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang bertemakan sekolah, yaitu Friendly Rivalry 2025. Di mana film ini akan menceritakan siswi cantik yang tinggal di panti asuhan mendapat kesempatan untuk bersekolah di Changhua High School yang merupakan sekolah khusus murid pintar dan tentunya terpandang. Namun di balik sekolah elit yang megah ini, tersembunyi rahasia yang mengancam keselamatannya. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, mending langsung saja ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. 동해였나? 서해? Film ini akan diawali diperlihatkannya rombongan anak TK yang sedang melakukan liburan ke sebuah pantai. Dan dari banyaknya siswa TK yang sedang berlibur, ada seorang bocil yang gak biasa yang datang ke pantai memakai gaun putri. Bocil tersebut bernama Woo Seulgi, sekaligus tokoh utama dalam film ini. Yang mana diceritakan jika Seulgi memiliki hawa keberadaan yang sangat tipis, yang naasnya karena hawa keberadaan Seulgi sangat tipis, serta dirinya berlibur tak menggunakan seragam sekolah, Seulgi pun tertinggal sendirian di pantai, di mana semenjak itu Seulgi pun harus tinggal di sebuah panti asuhan. Singkat cerita, setelah beranjak remaja, lebih tepatnya duduk di bangku SMP, Seulgi terlihat menjalani kehidupannya sekolah di sekolah yang dekat dengan panti asuhannya, di mana kehidupan sekolahnya pun tak berjalan baik karena Seulgi selalu mendapatkan intimidasi. Walaupun begitu, Seulgi tak pernah melawan dan hanya membiarkan teman-temannya berbuat hal tersebut kepadanya, sebab merasa jika dirinya tak melawan, maka perbuatan tersebut akan cepat selesai. 있는 듯 없는 듯 살던 내가 최악이었지. Setelah beberapa tahun berlalu, kini Seulgi sudah memasuki masa SMA, di mana usianya tersebut, Seulgi mulai mengenal dunia hitam. Terlebih lagi, saat Seulgi berkenalan dengan pria yang bernama Byonjin, yang merupakan seorang bandar narkoboy, yang mana untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Seulgi pun ikut dengan Byonjin untuk menjual barang haram tersebut kepada siswa di sekitarnya. Tetapi walaupun begitu, ternyata Seulgi selalu menyempatkan waktu untuk belajar, sebab meyakini salah satu cara supaya dirinya bisa keluar dari kehidupan hitam yang ia jalani, Seulgi harus jenius. Hingga di sekolahnya diadakan sebuah ujian yang bisa buat siswa terbaik diterima di sekolah elit yang berada di Seoul. Seulgi yang sangat ingin keluar dari kehidupan kelamnya, mencoba mengisi soal demi soal supaya dirinya bisa menyelesaikan ujian tersebut. Walaupun saat ini di sekolah dirinya mendapat peringkat 15, untuk itu Seulgi pun tak henti-hentinya belajar. Namun waktu belajar sangatlah mepet. Seulgi pun mengambil jalan pintas, yaitu menggunakan barang haram tersebut supaya dirinya tetap terjaga dan terus belajar. 욕심이 생겼어. 엄마, 우리 주변에 Di mana dari sanalah Seulgi pun merasakan efek yang luar biasa, sebab setelah memakai barang haram itu, Seulgi seolah bisa berkonsentrasi tinggi dan bisa menghafal setiap pelajaran yang dirinya pelajari. Singkatnya, Seulgi pun mendapat peringkat pertama di sekolahnya, yang hal itu sekaligus meloloskannya untuk bisa pindah ke sekolah elit bernama Changhua High School, di mana di sini sekolah khusus perempuan yang dihuni orang pintar terpilih, yang tentu saja anak-anak orang kaya dan juga terpandang. Di mana saat Seulgi masuk untuk pertama kalinya ke sekolah Changhua, ia merasakan bahwa sekolah barunya ini sangat jauh berbeda dari apa yang dirinya pikirkan, sebab murid-murid yang datang diantarkan mobil-mobil mewah, bahkan guru yang mengajarnya pun seolah ketus. 화사? 네, 전화 왔습니다. 아, 내일부터 교복 정도는 제대로 입고 올 수... Hingga di hari pertama masuk sekolah, Seulgi melihat seorang siswi yang layaknya Dewi yang akan memberikan sambutan bagi murid baru, yang mana ciwi tersebut bernama Yu Jae-yi, yang merupakan murid paling tersohor sebab dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama di sekolah Changhua yang dihuni murid-murid pintar. Dan tak hanya itu saja, Jae juga ternyata merupakan orang paling terpandang sebab ayah dan ibunya merupakan pemilik rumah sakit besar yang juga merupakan donatur utama di sekolah Changhua, yang membuat semua murid berharap bisa satu bangku dengan ciwi imut alias Jae. It is also considered a great honor. 최근 안타깝게 Hingga hal tak terduga terjadi, di mana Jae malah tiba-tiba ingin duduk satu meja dengan Seulgi, yang tentu saja murid di sana langsung memperhatikan Seulgi, membuat Seulgi yang tak mau menjadi pusat perhatian
merasa risih karena Jayi duduk dengannya. Dan ketika Selgi berada di toilet, dirinya pun dihampiri siswi bernama Yanti yang meminta Selgi untuk menjual tempat duduknya kepadanya, sebab si Yanti ini ingin bersebelahan dengan Jayi. Selgi yang tak mau riweuh pun langsung mengiyakan permintaan Yanti tanpa harus memberikannya uang. Hingga tak lama setelah itu, Selgi mendapat pusat perhatian semua orang ketika Jayi tiba-tiba menggenggam tangan Selgi untuk mengajaknya makan bersama di kantin. 나 이제 가봐도 되지? Di mana ketika berada di kantin, Selgi dikenalkan oleh Jayi dengan dua orang teman dekatnya, sekaligus mantan saya, yaitu Yeri, si gadis cantik, serta Cho Gyung, si gadis mata empat, yang merupakan murid pintar kedua setelah Jayi. Dari pertemuan tersebut, Selgi seolah merasa heran dengan sikap Jayi dan juga kedua temannya, sebab mereka bisa mengetahui namanya, padahal dirinya sama sekali belum memperkenalkan namanya. Bahkan Jayi mengetahui jika tujuan Selgi masuk sekolah ini supaya diterima di Universitas Korea Fakultas Kedokteran yang merupakan jurusan paling sulit. Bahkan mengetahui pula jika Selgi memiliki gantungan kunci Universitas Korea. 난 편이지. 넌 엄마 학력대 준비해? Tetapi kecurigaan Selgi teralihkan ketika Yeri dan juga Cho Gyung menanyakan les yang dihuni Selgi. Selgi yang sama sekali tak mengikuti les tambahan tentu langsung berterus terang jika dirinya tak mengikuti les, membuat Yeri dan juga Cho Gyung tertawa karena merasa tak mungkin seorang siswi bisa diterima di sini jika tak mengikuti les tambahan, dikarenakan kebanyakan pelajaran yang nantinya dijadikan soal diajarkan di tempat les, yang hal itu tentu Selgi baru ketahui. Hal baru juga Selgi lihat untuk pertama kalinya ketika semua murid yang berada di kantin meminum obat, yang ternyata obat tersebut merupakan vitamin supaya murid tak cepat lelah. 얘 말하는 것 좀 봐. 아니 순진한 거. Setelah itu, Selgi yang masuk kelas seorang diri dan berniat berpindah tempat duduk karena sebelumnya telah berjanji kepada Yanti. Namun seorang siswi memperingatkan Selgi dengan mengatakan jika tindakannya yang berniat pindah tanpa izin kepada Jayi adalah tindakan salah. Tetapi Selgi yang merasa hal tersebut sah-sah saja tak menanggapi peringatan itu. Dan ketika jam pelajaran kembali dimulai, raut wajah Jayi yang awalnya selalu tersenyum nampak memperlihatkan hal berbeda. Akan tetapi Selgi yang merasa tak berbuat salah bersikap masa bodoh. 다른 애들한테 너무 패기치지 말자. 여기 앉아 있어? 그게 Setelah itu, kita lalu diperlihatkan kehidupan Selgi di luar sekolah, di mana Selgi ternyata kini tinggal di rumah ibu tirinya, yang sebelum dirinya meninggalkan panti asuhan, ibu tirinya menghubungi Selgi untuk mengabari jika ayah Selgi yang merupakan guru di sekolah Chenhua meninggal karena sebuah penyakit, serta gantungan kunci Universitas Korea yang disebutkan Jayi sebelumnya merupakan gantungan HP milik almarhum sang ayah. Dan bahkan Selgi baru mengetahui jika selama ayahnya hidup, ternyata terus mencari Selgi dengan bukti sebuah brosur saat ia hilang menggunakan gaun putri dulu. Dan saat ini, Selgi memegang ponsel peninggalan ayahnya, namun karena Selgi tak mengetahui password ponsel sang ayah, ponsel tersebut pun tak pernah Selgi buka. Hingga keesokan harinya, ketika Selgi yang telah menggunakan seragam sekolah Chenhua, tiba-tiba saja murid lain mendapat notif dari ponsel mereka. Dan setelah melihat hal itu, Yanti kemudian menghampiri Selgi dan tanpa ada angin, tanpa ada hujan, langsung menumpahkan jus ke seragam Selgi. Di mana Selgi yang tak mau riweuh, hanya diam karena mengetahui jika dirinya melawan, maka kejadian dulu dirinya diintimidasi akan kembali terjadi. Setelah itu, Selgi yang sedang membersihkan seragam sekolahnya di toilet, tiba-tiba dihampiri oleh Jayi yang memberikan baju bersih kepadanya supaya dipakai Selgi, serta mengatakan jika alasan Yanti melakukan tindakan itu kepada Selgi dikarenakan seseorang memperlihatkan video ketika Selgi membeli seragam bekasnya, di mana Selgi yang merasa jika Jayi sama saja dengan yang lain, terlihat sedikit emosi dengan perhatian yang diberikan, sebab menganggap jika perhatian tersebut tidaklah tulus dan pasti Jayi memiliki niat terselubung. 품에 쏙 들어오네. 이거 입자. 내가 입혀서 됐다잖아. Yang mana tak lama berselang, sekolah pun kemudian mengadakan ujian soal yang tentu dikarenakan Selgi tak mengetahui serta tak mempersiapkan sebelumnya mengenai ujian tersebut. Selgi pun hanya kebingungan
ditambah lagi soal ujian yang diberikan tak pernah diajarkan sebelumnya, membuat Selgi mendapat peringkat terakhir, di mana Selgi pun kemudian diperingati oleh guru sebab Selgi mendapat nilai di bawah standar sekolah Chenhua. Selgi yang tak mau usahanya untuk bisa lulus dari sekolah ini berakhir begitu saja, terlihat mendatangi tempat les tambahan, namun karena biaya yang harus dikeluarkan ternyata sangatlah mahal, sehingga Selgi pun menggunakan cara curang, yaitu dengan memotret soal pelajaran yang diajarkan di tempat les. Tetapi aksi Selgi dipergoki guru di sana membuatnya harus segera kabur. Hingga ketika dirinya berada di lift, Selgi berpapasan dengan Jeji yang tiba-tiba saja Jeji menyuruh Selgi untuk kembali naik dan bersembunyi di atap gedung sebab satpam sudah menunggu untuk menangkapnya. Selgi yang tak memiliki pilihan lain kemudian mendengarkan saran dari Jeji, yang mana ketika Selgi menunggu sambil ketakutan di atap gedung, seketika saja perasaan takutnya hilang ketika tangan Jeji yang bagai dewi menyambut Selgi.